Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Saya tak menyangka kalau putih telur bisa menghasilkan bolu selembut ini dan seenak ini, sama sekali tidak terasa bau amis. Malahan ini harum sekali pas dipanggangnya, dan ini kerasa banget rasa kopi. Pokoknya teman-teman wajib coba, bisa juga dijadikan sebagai ide jualan. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Pertama-tama kita siapkan dulu loyangnya. Kita olesi loyangnya dengan margarin sampai ke bagian sisi-sisinya ya, dipastikan lapisi dengan margarinnya biar nanti pas mengeluarkan kuenya tidak nempel ya teman-teman. Lalu kita taburi dengan tepung terigu dan diratakan ke semua sisinya. Teman-teman juga bisa menggunakan baking paper. Yang jelas disiapkan loyangnya ya sebelum kita memixer kuenya biar adonannya nanti tidak kempes lagi. Nah, ini setelah loyangnya selesai kita sisihkan dulu, lalu kita siapkan 150 ml putih telur. Saya dapat dari 5 putih telur yang besar ya. Lalu tambahkan sedikit cream of tartar, bisa di skip juga ya atau diganti dengan perasan jeruk lemon. Lalu seujung sendok teh garam dan 1/4 sendok teh vanili ya. Dan kita juga tambahkan 1/4 sendok teh SP atau TBM biar nanti ngembangnya lebih kokoh ya teman-teman. Lalu tambahkan 60 gram gula pasir, lalu kita mixer sampai mengembang putih kaku dan tidak ada putih telur yang masih cairnya ya. Jadi harus benar-benar mengembang semuanya. Di bagian bawahnya biasanya kan suka ada yang tidak ngembang ya, tertinggal gitu bagian putih telurnya, jadi masih cair. Pastikan jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi kuncinya semua alat yang kita gunakan harus dalam kondisi bersih dan kering ya, baik itu kocokan mixernya atau wadah untuk mixernya, pokoknya semuanya harus bersih dan kering biar putih telurnya bisa mengembang sempurna. Nah seperti ini, kalau dibalik tidak jatuh ya teman-teman. Lalu kita tambahkan 75 gram tepung terigu protein sedang sebagian dulu ya, lalu kita aduk balik seperti ini. Kita bisa tambahkan lagi sisanya sambil diayak ya teman-teman, takutnya ada yang menggerindil-gerindil di tepung terigunya. Nah seperti ini. Lalu tambahkan juga susu bubuk sebanyak 20 gram. Kalau tidak ada teman-teman boleh skip dan ganti 20 gramnya dengan tepung terigu ya. Lalu kita aduk balik seperti ini, pelan-pelan saja ya mengaduknya. Tambahkan lagi juga ini kopi instan ya, yang tanpa ampas pastinya ya, karena nantinya kalau yang dengan ampas pastinya di kuenya akan ada gerindil-gerindil kopi ya. Jadi yang tanpa ampas seperti ini kita aduk. Ini lumayan, jadi harus agak lama ya karena di kopinya itu ada gulanya, jadi harus tercampur sempurna ya teman-teman. Nah seperti ini. Lalu kita tambahkan juga, kalau ini udah tercampur rata, kita tambahkan margarin atau mentega yang sudah kita lelehkan, dan ini sudah dalam kondisi suhu ruang ya, tidak panas lagi. Lalu kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata.
Ini sama sekali tidak bau amis ya teman-teman, karena ada penambahan vanili dan kopinya juga. Ini wangi kopinya dominan sekali. Tinggal kita masukkan ke dalam loyang yang sudah kita siapkan sebelumnya. Semudah itu, secepat itu ya bikinnya. Nah, ini kita akan sisakan sedikit saja untuk diberi perasa coklat. Kita aduk biar terbentuk motif ya nantinya, jadi kayak marmer cake gitu. Setelah tercampur rata, kita tuang di atasnya. Dan ini ternyata kurang ya pasta coklatnya, jadi nanti hasilnya ini tidak terlalu terlihat ya, karena warnanya tidak terlalu berbeda ya. Harusnya teman-teman lebih pekat lagi untuk bagian yang coklatnya, jadi nantinya bisa terlihat motif marmernya. Nah, bisa di kocek-kocek gitu ya dengan tusuk sate seperti ini. Ini sudah siap untuk kita panggang. Pastikan ovennya sudah panas ya, jadi kita panaskan dulu sebelumnya, lalu kita panggang sampai matang, sampai wangi ya. Ini kurang lebih 30 sampai 40 menit tergantung oven dan besar api ya yang digunakan. Ini udah mateng, kita coba cek dengan tusuk sate. Ini udah tidak nempel, tandanya ini udah matang ya. Ini wanginya kecium kemana-mana, wangi kopinya. Pokoknya sama sekali tidak ada bau amis dari putih telurnya ya. Padahal ini putih telurnya juga bukan yang seger banget hari ini digunakan ya. Ini udah agak beberapa hari, udah disimpan di kulkas juga, tapi udah disimpan dulu di suhu ruang ya sebelum digunakan. Nah, ini kita balik, kita pindahkan dari loyang ke tempat saji. Ini empuk banget ya teman-teman, dan gak bantat juga, ngembang sempurna. Kita coba potong kuenya secantik ini, seempuk ini ya teman-teman. Pokoknya ini lembut banget. Kita lihat segimana empuknya. Tuh, seperti ini. Ini disimpan agak lama juga, masih tetap empuk. Dan bagian pinggir-pinggirnya sekelilingnya itu pas disimpan agak lama, jadi ada kayak lapisan yang terkaramelisasi gitu, jadi cuy-cuy gitu. Mungkin dari tadi kopinya, karena kopinya plus gula, pokoknya jadinya enak banget ya teman-teman. Bisa juga dijadikan ide jualan bagi teman-teman yang suka punya banyak stok putih telur, yang suka produksi kue kering mungkin ya. Ini bisa dijadikan alternatif jualan atau sebagai isian snack box juga, karena memang seenak dan selembut itu ya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.